Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmayanti dengan NIM D0221383. Saya adalah mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika Angkatan 2021, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir yang telah saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan ulangan tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Asmawati. Nah, di sini saya mengangkat atau mengambil judul Sistem Informasi Penjualan Barang di Toko. Baiklah, langsung saja ke pendahuluannya, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Nah, mengapa saya mengambil judul sistem penjualan barang di toko? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem ini dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi penjualan, layanan pelanggan, dan profitabilitas bisnis. Nah, ada banyak masalah yang mungkin terjadi dalam sistem penjualan barang di toko. Salah satunya seperti kesalahan inventaris, di mana kesalahan dalam mengelola inventaris itu dapat menyebabkan kehabisan maupun kelebihan stok. Nah, ini dapat mengakibatkan kerugian finansial karena kehilangan penjualan ataupun pemborosan pada barang. Kemudian kesalahan pada harga. Seringkali kita tuh salah memberikan harga pada produk dalam sistem. Ini dapat menyebabkan konsumen merasa tidak puas ataupun merasakan kerugian finansial karena penjualan barang itu harga di bawah dari seharusnya. Kemudian kesalahan transaksi, di mana kesalahan dalam mencatat transaksi atau mencetak struk dapat menyebabkan kesulitan dalam pelacakan penjualan dan juga keuangan. Kemudian kesalahan keamanan. Jika keamanan dalam sistem itu tidak cukup aman, itu dapat membuka celah bagi penipuan ataupun pencurian data dari pelanggan. Kemudian pelayanan pelanggan yang buruk, di mana sistem yang sulit digunakan oleh karyawan itu dapat mengakibatkan pelayanan pelanggan yang buruk yang dapat berdampak negatif pada citra toko tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu mempertimbangkan untuk melatih staf dengan baik dan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin selalu muncul. Nah, selain itu juga perlu diintegrasikan sistem penjualan dengan sistem lain yang lebih relevan untuk meningkatkan efisiensi dari akurasi operasionalnya. Kemudian tujuan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuan saya untuk membuat aplikasi ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir dan membuat sistem penjualan barang di toko. Nah, manfaatnya itu bagi saya yaitu sebagai penerapan dari teori yang telah saya terima dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak selama mengikuti pendidikan di jurusan informatika dengan membuat sistem informasi penjualan barang di toko ini. Nah, kemudian manfaatnya bagi sebuah toko yaitu sebagai sistem informasi penjualan barang yang diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan stok serta mempermudah pembuatan laporan penjualan yang dapat mengubah sistem manual menjadi komputerisasi. Kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama, tujuan dari sistem ini yaitu meningkatkan penjualan produk untuk meningkatkan penjualan produk dan pelayanan toko terhadap pelanggan yang memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian yang kedua yaitu manfaat. Manfaatnya itu seperti efisiensi operasionalnya yang memungkinkan operasi toko yang berjalan lebih efisien dengan mengurangi kesalahan manusia dan juga waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian, manajemen inventarisnya yang lebih baik, di mana sistem membantu menghindari kekurangan atau kelebihan stok dan menghemat biaya penyimpanan maupun mengurangi potensi kerugian. Kemudian juga analisis datanya yaitu memungkinkan untuk pemilik toko menganalisis data penjualan dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian elemen dalam sistem. Elemen-elemen yang ada dalam sistem yaitu seperti perangkat lunak yang termasuk dalam perangkat keras yang termasuk dalam perangkat keras ini seperti komputer, kasir, dan perangkat lain yang digunakan dalam proses transaksi. Kemudian perangkat lunak yaitu aplikasi untuk mengelola transaksi penjualan dan database inventarisnya.
Mesin kasir juga diperlukan dalam elemen dalam sistem tersebut karena digunakan untuk memproses pembayaran dan mencetak struk pembeliannya. Staf toko dan pelanggan juga dibutuhkan dalam elemen dalam sistem ini karena staf toko yaitu merupakan karyawan yang berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan sistem, sedangkan pelanggan ini yaitu individu atau kelompok yang berbelanja di toko. Kemudian yang terakhir, interaksi antar elemennya, yaitu pelanggan yang berinteraksi dengan staf toko itu yaitu terjadi komunikasi dengan staf untuk mencari produk, menanyakan harga, dan juga melakukan pembayaran dalam sistem. Selanjutnya, staf toko yang berinteraksi dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak, di mana dalam interaksi ini melakukan transaksi penjualan, memeriksa stok, dan juga mengelola informasi pelanggan. Selanjutnya, perangkat lunak yang berinteraksi dengan database inventaris, yang dimana perangkat lunak itu mengambil data inventaris dari database untuk memperbaharui stok dan juga harga produk. Selanjutnya kita masuk ke analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan data. Kebutuhan data yang diperlukan dalam sistem penjualan barang di toko itu sangat penting untuk mengelola transaksi, inventaris, pelanggan maupun analisis datanya. Nah, dari kebutuhan data itu ada beberapa. Yang pertama produk data. Data produk, di mana yang dibutuhkan dari data produk itu seperti nama produk, deskripsi produknya, stock keeping unitnya, harga produk, kategori, dan gambar-gambar produknya. Kemudian yang kedua, data inventarisnya. Data inventaris itu memerlukan data seperti jumlah stok yang tersedia, harga beli produk, kemudian batas stok minimum, dan juga tanggal-tanggal penerimaan maupun kadaluarsa dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga, data transaksi penjualan, di mana data transaksi penjualan ini memerlukan data berupa seperti nomor transaksi, daftar produk yang akan dibeli, jumlah produk yang akan dibeli, dan tanggal serta waktu transaksinya. Kemudian data-data pelanggan, di sini dibutuhkan data pelanggan seperti nama, alamat, dan juga nomor telepon dari pelanggan ataupun riwayat pembelian pelanggannya. Kemudian yang kelima, data diskon. Yang dibutuhkan di sini yaitu informasi tentang diskon yang diterapkan pada produk atau transaksi tertentu dan juga tanggal berlakunya diskonnya. Nah, yang keenam yaitu data pengguna sistemnya. Yang dibutuhkan di sini yaitu nama pengguna dan kata sandi dari penggunanya, serta peran atau hak akses yang digunakan pada pengguna. Kemudian yang terakhir, data keamanan. Nah, log aktivitas pada pengguna yaitu catatan tentang siapa yang melakukan dalam sistem. Kemudian juga informasi autentikasi penggunanya. Yang terakhir juga data layanan pelanggan, di mana dibutuhkan catatan atau riwayat layanan pelanggan seperti pengambilan barang ataupun proses returnya. Kemudian metode pengambilan data. Nah, di sini metode pengambilan data ada 3, yaitu yang pertama metode observasi. Di sini metode observasi itu saya melakukan pengumpulan data dengan melakukan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan instansi terkait. Di sini saya melakukannya itu untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian metode wawancara. Di metode wawancara ini saya melakukan tanya jawab kepada manajemen dalam objek penelitian. Data yang diperoleh ini saya dapatkan dari berbagai sumber, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga, metode studi literatur. Nah, metode ini adalah pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan sistem informasi ini. Sistem penjualan barang di toko ini yang dirangkum sebagai acuan untuk saya sendiri. Kemudian kebutuhan fungsional.
kebutuhan fungsionalnya itu ada beberapa juga. Yang pertama, manajemen produknya. Nah, kebutuhan fungsional di manajemen produk ini penambahan, penghapusan, dan pembaruan produk, seperti informasi produk seperti nama, deskripsi, dan harganya, serta pencarian berdasarkan nama atau kategorinya. Nah, yang kedua, transaksi penjualan. Kebutuhan fungsionalnya di sini yaitu pemrosesan transaksi, pemilihan metode pembayaran, serta pencatakan struknya. Yang ketiga, manajemen inventaris. Manajemen inventaris ini memuat pemantauan stok produk, peringatan saat stok itu mendekati batas minimumnya, kemudian pembaruan otomatis setelah transaksi penjualan. Yang keempat, diskon. Yang dibutuhkan di sini yaitu penerapan diskon dan perhitungan harga akhir setelah diskonnya. Kemudian manajemen pelanggan. Yang dibutuhkan dari kebutuhan fungsionalnya ini yaitu pencatatan biodata pelanggan, riwayat pembelian pelanggan, dan penggunaan data pelanggan untuk program loyalitas atau pemasarannya. Keenam, keamanan akses. Yang dibutuhkan yaitu autentikasi pengguna seperti nama pengguna dan kata sandi. Untuk layanan pelanggan itu dibutuhkan pengembalian barang seperti peraturan barang dan penanganan keluhan pelanggan. Yang kedelapan yaitu pengelolaan karyawan, di mana di pengelolaan karyawan ini dilakukan pencatatan data karyawan dan hak akses mereka dalam sistem serta sistem yang manajemen shift ataupun jadwal kerjanya. Kemudian di kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsional ini merupakan sistem penjualan yang mencakup aspek yang tidak terkait dalam fitur-fitur dan fungsinya secara langsung, yang mempengaruhi performa ataupun keamanannya. Nah, kebutuhan non fungsional di sini juga ada 3. Yang pertama itu kinerja, di mana kinerja ini membahas tentang responsif dan skalabilitasnya. Kemudian yang kedua, keamanan. Keamanan data itu melindungi data pelanggan, transaksi, dan informasi bisnis dari akses yang tidak sah ataupun peretasan. Kemudian efisiensinya, di mana efisiensinya itu terkait penggunaan sumber daya yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori untuk efisiensi operasionalnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rancangan basis datanya. Ini merupakan rancangan basis data di mana semua tabel itu terhubung dengan tabel yang satunya. Seperti misalkan tabel barang ini terhubung ke tabel penjualan. Yang terhubung dengan tabel penjualan dengan masing-masing memiliki referensi key dengan foreign key-nya. Begitupun juga dengan tabel-tabel yang lainnya seperti pembelian yang terhubung ke tabel retur, kemudian tabel barang yang terhubung ke tabel supplier, dan barang masuk yang terhubung ke barang. Baik, selanjutnya yaitu entitas relationship diagramnya ataupun ERD-nya. Nah, di sini di sini ERD-nya itu memiliki 6 entitas, yaitu entitas penjualan, barang, retur, barang masuk, pembelian, dan juga supplier. Dengan masing-masing entitas ini memiliki atribut seperti nama, tanggal, jumlah, harga, maupun ID-nya. Hubungan relasi dari tabel penjualan dengan tabel barang di sini ataupun hubungan relasi dari entitas penjualan ke entitas barang di sini yaitu one to many, di mana penjualan itu melakukan penjualan barang karena satu penjual bisa menjual banyak barang. Kemudian relasi dari entitas barang ke entitas retur itu adalah relasi antara one to many, dari one to many, di mana satu orang dapat mengalami banyak peraturan barang, dan satu barang itu dapat disimpan ke dalam
banyak barang yang masuk. Baik, selanjutnya model tabel. Nah, model tabel di sini itu sama seperti rancangan database-nya, namun di sini ditampilkan nama filenya, primary key, dan juga tipe data serta panjang karakternya. Nah, di sini saya mengambil contoh di tabel user, yaitu dengan primary key-nya ID user yang berfungsi sebagai penyimpanan identitas username dan juga passwordnya. Di sini ID usernya itu memiliki tipe data integer dengan karakter 10, kemudian username-nya dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 40, password dan keterangan itu dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 40. Nah, selanjutnya gambar diagram. Gambar diagram di sini ada gambar diagram konteks, DFD level 0 dan juga DFD level 1. Yang pertama di sini diagram konteks. Di sini diagram konteksnya itu di sini diagram konteksnya itu bagian gudang. Nah, di sini bagian gudang itu mendata barang yang terdapat di gudang, lalu bagian gudang itu memberikan informasi stok barang ke sistemnya, memberikan informasi ke sistem. Kemudian dari sistem juga memberikan laporan kepada manajer dan memberikan informasi stok barang kepada kasir. Kemudian antara sistem dengan kasir itu terjadi pertukaran data barang yang dibeli. Dan dari customer itu sendiri memberikan struk belanja dan data barang yang dibeli kepada sistem. Serta supplier yang menerima retur pembelian, data barang order, serta data supplier dari sistem. Kemudian selanjutnya DFD level 0. Nah, di sini petugas gudang memberikan data barang masuk ke dalam pendataan barang masuk yang diproses, kemudian data barang masuk itu dikeluarkan. Kemudian dari retur pembelian itu memproses data barang yang diretur untuk dimasukkan kembali atau dikembalikan ke gudang. Dan dari retur pembelian ini memproses data barang retur dari supplier dan kemudian melakukan proses retur. Nah, ini adalah DFD level 1, di mana di sini ada beberapa proses seperti pendataan barang, pendataan supplier, dan pembelian, penjualan, serta laporan. Di sini dapat kita lihat bahwa dari petugas gudang itu memberikan data barang kepada pendataan barang, kemudian diproses lagi ke petugas dan akan diberikan kepada kasir ataupun operator. Kemudian supplier, di sini supplier memberikan data pada proses pendataan supplier dan disimpan pada data store-nya suppliernya. Pada proses pembelian, di sini pada proses pembelian petugas gudang akan menyerahkan data order barang yang dibutuhkan kepada suppliernya, lalu supplier tersebut mengirimkan data barang itu ke penerimanya. Kemudian petugas gudang, data pembelian disimpan pada data store-nya. Selanjutnya modul yang digunakan serta penjelasan deskripsinya. Di sini modul yang saya gunakan dalam sistem penjualan barang di toko ini, yang pertama modul manajemen penjualan, yaitu digunakan untuk mencatat dan mengelola semua transaksi penjualan di toko yang mencakup proses penjualan produk kepada pelanggannya. Kemudian modul pembelian. Di sini
Modul pembelian itu digunakan untuk mengelola produk dari pemasok atau supplier. Kemudian retur barang. Nah, retur barang ini digunakan untuk pengelolaan proses retur barang baik dari pelanggan yang mengembalikan produk maupun dari pemasok yang menerima produk. Kemudian manajemen inventaris. Di manajemen inventaris ini mencakup manajemen pemantauan stok dan memantau jumlah stok yang tersedia. Apakah kelebihan stok ataupun kekurangan stok. Kemudian modul pelanggan. Di modul pelanggan ini modul ini mencatat informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon dan sebagainya yang digunakan untuk pelacakan pembelian. Kemudian untuk modul keamanan dan otorisasi di sini deskripsinya itu menggunakan laporan penjualan harian, mingguan maupun bulanan yang digunakan untuk analisis tren. Nah, untuk di sini pelacakan penjualan di sini untuk pelacakan penjualan digunakan untuk penjualan harian, mingguan. Sedangkan untuk integrasi dengan pemasok itu memungkinkan integrasi dengan sistem pemasok yang digunakan untuk memproses pemesanan, pembelian dan retur barang dengan lebih efisien. Kemudian yang terakhir modul diskon. Ini digunakan untuk mengelola proses promosi, diskon ataupun penawaran khusus pada produk atau transaksi tertentu kepada pelanggan. Kemudian di sini ada rancangan user interface-nya. Ini adalah menu utama dari user interface saya, yaitu memuat kata selamat datang dengan berbagai menu seperti home, barang, supplier, transaksi, retur dan sebagainya. Nah, di sini di user interface data barang itu, di sini kita dapat memasukkan nama supplier, kode barang, nama barang, harga jual dan belinya. Kemudian di sini akan tersimpan. Nah, di sini kita bisa mengedit atau mengubah dari semua data barang ini dan juga bisa menghapusnya. Kemudian dari data supplier. Nah, dari data supplier ini kita dapat memasukkan kode supplier, nama, alamat serta nomor telepon yang akan tersimpan dalam sistem. Di sini juga kita bisa menghapus dan mengubah ataupun mengedit data supplier. Begitupun juga dengan data barang masuk. Nah, data barang masuk ini kita dapat memasukkan nama supplier dan nama barangnya, kemudian kita dapat mengeceknya dengan cara melihat barang. Nah, untuk rancangan user interface pembelian barang di sini memuat nama supplier, kode barang, nama barang serta tanggal pembeliannya. Untuk user interface retur di sini memuat nama supplier, kode barang. Nah, di sini proses meretur atau pengembalian barang dari pelanggan ataupun pemasok kepada ke petugas gudang atau petugas toko. Ini merupakan laporan data barang yang masuk. Ini adalah laporan data barang yang masuk dan di sini dapat dilihat jumlah masuk, jumlah keluar serta stok yang tersisa dengan diskonnya dan harganya. Untuk laporan data supplier itu sendiri juga di sini dapat kita lihat semua data-data supplier yang telah mendaftar dalam sistem. Rancangan user interface dari laporan penjualan dan laporan pembelian barang itu sendiri melaporkan barang apa saja yang telah dibeli dalam baik itu bulanan, harian maupun tahun. Begitupun juga dengan pembelian barang. Nah, selanjutnya di sini masuk ke tabel keputusan.
Dengan kondisi jika jumlah stok itu di bawah batas minimumnya, maka keputusan akhirnya itu yaitu memesan lebih banyak barang ke pemasok. Nah, jika harga produk salah, maka keputusan akhir yang dapat dilakukan yaitu memperbaharui harga produk. Jika transaksi selesai, maka keputusan akhirnya adalah mencetak struk dan laporan penjualannya dicetak juga. Nah, jika pelanggan melakukan retur barang, maka keputusan akhir adalah melakukan proses retur atau mengembalikan barang ke toko. Ini adalah pohon keputusan yang dibuat dari tabel keputusan. Yang telah saya jelaskan, inilah kondisi dari pohon keputusan, di mana jika jumlah stok di bawah batas minimum itu, keputusan akhir akan melakukan pemesanan barang lebih banyak kepada pemasok. Jika harga produknya salah, maka keputusan akhirnya itu memperbaharui harga produk. Jika transaksi selesai, keputusan akhirnya itu mencetak struk dan laporan penjualan. Serta jika terjadi pelanggan melakukan retur barang itu, proses akhirnya atau keputusan akhirnya itu melakukan proses retur barang. Nah, ini adalah contoh pseudocode-nya dari tabel keputusan yang telah dibuat tadi, yaitu jika jumlah stoknya itu di bawah batas minimum, maka dilakukan pemesanan barang yang lebih banyak ke pemasok. Jika harga produknya salah, maka diperbaharui. Jika transaksinya selesai, maka perlu dicetak struk pembelian dan laporan penjualannya. Dan jika pelanggan mengembalikan barang, maka petugas toko ataupun petugas gudang itu melakukan proses retur barang. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.